Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel kesayangan kita, Toyib Kayong. Jangan lupa like, share, and subscribe apabila dirasa bermanfaat bagi Anda. Baik, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kita menggunakan laman dari Pusmenjar, yaitu Pusat Asesmen dan Pembelajaran, di mana para peserta didik dapat mencoba soal-soal AKM dan mensimulasikan di dalam bagaimana menyelesaikan soal-soal AKM atau mencoba AKM dengan fitur di dalam laman pusmenjar.kemdikbud.go.id, yaitu pada fitur Ayo Coba AKM. Baik, kita coba. Silahkan Anda membuka browsernya Google Chrome, kemudian di addressnya kita ketik pusmenjar.kemdikbud.go.id, kemudian enter. Nah, di sini ada pilihannya, kita pilih yang asesmen nasional Pusmenjar. Ya, setelah kita terbuka seperti ini, maka laman ini dapat kita gunakan untuk mengakses hal ihwal tentang asesmen nasional, itu di laman Pusat Asesmen dan Pembelajaran, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke. Ya, baik. Di dalam laman pusmenjar.kemdikbud.go.id/an ini ada beberapa halaman, ya. Yang pertama ada asesmen nasional. Kita bisa mengklik apa itu AKM. Nah, kalau kita klik AKM, apa itu AKM, apa itu asesmen kompetensi minimum, di sini disediakan beberapa video-video yang dapat Anda akses, ya. Ada kebijakan asesmen nasional, asesmen kompetensi minimal, kepesertaan asesmen nasional, mode pelaksanaan dan protokol kesehatan. Nah, itu kemudian silakan tinggal dibuka saja videonya. Kemudian video sosialisasi juga sudah disediakan seperti itu. Selanjutnya file-file AKM. Nah, file-file AKM ini untuk numerasi, kemudian untuk literasi teks fiksi, literasi teks informasi, ya. Kemudian kalau kita klik numerasi, ya, maka kita akan masuk kepada halaman berikutnya, yaitu tentang numerasi. Nah, di sini ada level pembelajarannya, kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 6, kelas 8, dan kelas 10, ya. Ada levelnya. Kalau misalnya belum jelas, Bapak Ibu bisa klik ke belakang. Level pembelajarannya, level 1 untuk kelas 1 dan 2, level 2 kelas 3 dan 4, level 3 kelas 5 dan 6, kemudian level 4 kelas 7 dan 8, level 5 kelas 9 dan 10, serta level 6 untuk kelas 11 dan 12, ya. Nah, itu kemudian kita masuk ke file-file AKM tadi, maka
di situ kita akan klik ya, ada numerasi ya. Setelah kita klik numerasi, maka kita tinggal pilih ya levelnya. Nah, itu level pembelajarannya, misalnya untuk kelas 4 ya. Nah, untuk level pembelajaran 2 kelas 4 itu materi-materinya ada bilangan, sifat urutan, operasi, dan seterusnya, geometri dan pengukuran, serta seterusnya. Bapak Ibu bisa akses ya. Nah, di sini juga tinggal kita klik saja, misalnya ini membandingkan dua pecahan, termasuk membandingkan pecahan dan bilangan cacah. Ini ada 2 soal. Nah, kita tinggal klik, kemudian kita pilih pernyataan benar dan salahnya, seperti itu, dan seterusnya. Anak-anak bisa mengklik ya jawaban-jawaban, tadi bisa berlatih menggunakan soal-soal AKM untuk numerasi. Kemudian kalau akan berpindah ke literasi teks fiksi, juga tinggal kita klik. Nah, tinggal kita pilih juga levelnya, kemudian di bawah juga sudah ada, tinggal kita klik saja. Misalnya memahami teks secara literal, kita klik, maka soalnya akan muncul, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada itu akan juga bisa dikerjakan. Nah, seperti itu. Baik, kemudian demikian juga dengan literasi teks informasi dan seterusnya. Oke, kemudian ya, kemudian kita balik lagi ke halaman utama. Nah, di sini ada contoh soal ya. Contoh soal, kita klik halaman contoh soal, kemudian kita lari ke tadi, ke numerasi, literasi teks informasi, dan seterusnya seperti tadi. Baik, kemudian halaman berikutnya yang diberikan di dalam halaman Pushmanager ini adalah ayo coba AKM. Nah, ini melakukan uji coba soal AKM secara mandiri. Oke, kita coba simulasikan, klik, kemudian kita pilih jenjangnya ya, jenjang SD, MI, SMP, MTS, atau paket ya, SMA, MA, SMK paket C. Nah, saya contohkan untuk jenjang SD, kemudian kita klik OK ya, kita klik OK ya. Kemudian kalau sudah kita klik login ya, kita klik login karena ini sudah untuk uji coba ya, klik login ya. Nah, di sini anak-anak bisa melihat token di sebelah kiri ya, ini kalau perlu kita refresh ya. Nah, di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini ada kode nik, nama peserta ya, jenis kelamin, ini bisa kita ganti, kemudian literasinya SD, MI ya tadi ya, kemudian ketikkan nama ya, saya contohkan namanya Budi ya. Nah, kemudian hari tanggal lahir kita isi, misalnya 12 Agustus tahun 2009 ya, contoh saja. Nah, tokennya di sini, tokennya kita isi dari sini Bapak Ibu. Sebelah kiri ini ada tokennya, kita copy ya. Kita copy, kemudian kita paste, tekan di sini di token. Nah, setelah itu kita klik submit. Oke, nah muncul jendela konfirmasi tes. Di sini ada literasi SD, tes baru, kemudian waktunya, alokasi waktu tes, ini contohnya 60 menit. Oke, nah
di sebelah kanan ini ada nama tadi yang kita ketikkan adalah Budi. Oke, kemudian kita klik mulai ya. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ada soal nomor urutan soal di sebelah kiri ini, kemudian di kanannya ada informasi soal, kemudian waktu yang tersisa tadi 60 menit dan daftar soal. Kalau kita klik daftar soal, maka soalnya kelihatan ada berapa soal. Ini contoh 21 soal. Oke. Ya. Nah, kalau anak-anak akan mengerjakan secara tidak urut, maka kita tinggal klik soalnya yang nomor berapa, begitu ya. Kemudian ini soalnya. Nah, ini adalah jawaban ya, jawabannya, pilihan jawabannya. Ini adalah pilihan ganda ya, apa permintaan Siti dan nah ini saya contohkan saja. Kemudian di sebelah bawah ada menu tombol soal sebelumnya untuk mundur ke soal sebelumnya. Ragu-ragu apabila belum pasti jawabannya yang warna kuning, kemudian soal berikutnya. Ya, misalnya kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal yang kedua. Nah, soal kedua adalah pilihan ganda yang majemuk ya, lebih dari satu. Oke, kemudian kita klik seterusnya sampai ke soal yang terakhir ya. Ini adalah soal benar salah ya, ini saya contohkan saja. Oke, kemudian ini soal isian singkat ya. Ya, nah ini kita klik kemudian kita ketik. Nah, kemudian kita klik berikutnya, dan ini adalah soal menjodohkan ya. Misalnya ini ini. Nah, ini untuk contoh cara mengerjakannya saja. Kemudian soal berikutnya soal nomor 6 adalah jawaban urean ya, urean. Nah, ini panjang ya misalnya. Ya, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut lagi bentuk soal nomor 7. Ini juga masih soalnya urean ya. Ya, ini contoh. Nah, kemudian ini juga soal nomor 8 adalah soal pilihan ganda yang majemuk ya. Pilihan ganda yang. Nah, kemudian berikutnya ini pilihan ganda juga, pilihan ganda biasa. Kemudian ini kita isi terus ya. Kalau mau mundur, misalnya ini masih ragu-ragu ya, nomor 10, kita klik ragu-ragu. Ya, kemudian selanjutnya, kemudian nomor 11, nomor 11 itu menjodohkan. Ya, ya, selanjutnya kita nomor 12 benar salah. Ya, kemudian nomor 13 jawaban urean ya. Kemudian nomor 14 jawaban singkat. Nomor 15 ini pilihan ganda. Kemudian nomor berikutnya ya, nomor 17, nomor 18 menjodohkan. Ini mungkin masih ragu-ragu ya. Nah, kemudian nomor 19 ya, dan nomor 20 serta nomor 21.
Ya. Nah, tadi kita kan masih ada soal ragu-ragu. Jadi apabila kita klik selesai tes, maka sudah selesai. Kita akan kembali. Masih ada lagi yang waktunya masih ada. Kita klik kembali. Nah, di sini kita lihat daftar soal, ya, daftar soal. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, ya. Berarti ini sudah dijawab. Oke. Ya, ini pada posisi soal sudah dijawab. Kemudian kita kalau sudah semuanya, kemudian kita klik soal berikutnya. Nah, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya sampai nomor soal yang terakhir. Ya, soal nomor 21. Jadi kita bisa loncat-loncat ya. Nah, ini sudah selesai. Apabila sudah selesai, sudah yakin, maka kita klik selesai. Nah, kalau sudah selesai, maka akan ada review hasil. Review hasil, dan ini jawaban yang kita ketik. Ini kunci jawabannya. Ya, jadi sudah dibuatkan kunci jawabannya. Oke. Kalau sudah, ini jawaban kita, jawaban anak-anak, dan kunci jawabannya ini bisa kita unduh, ya, dalam bentuk format PDF, ya. Jadi nanti kita tinggal kita buka, itu sudah ada format PDF-nya. Ya, seperti ini. Tadi sudah jadi format PDF. Nah, seperti itu cara penggunaan halaman Ayo Coba AKM, ya. Nah, kita bisa mundur kembali ke bisa mundur, kemudian kita bisa masuk kembali. Mengisi soal berikutnya atau mencoba soal berikutnya dengan login soal berikutnya. Nah, seperti itu penggunaan dari Ayo Coba AKM, ya. Nah, ya. Nah, kalau sudah, maka anak-anak bisa mencoba berkali-kali, ya, dapat mencoba soal yang literasi atau soal yang numerasi. Nah, seperti itu. Nanti mudah-mudahan anak-anak kita bisa melatih, ya, bisa melatih kemampuannya dalam dalam mengerjakan soal-soal AKM yang sangat diperlukan dalam proses asesmen nasional. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.